atas ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani. Sholawat serta salam kami curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang yang penuh terang benderang. Yang kami hormati Ibu Dr. Cucu Zainab Subarkah MPD selaku dosen Fakultas Eleka 2. Pada video kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Atika Khairul Lubis, Charma, dan Norma Salsabila. Materi yang akan dibawa tentang materi kimia berkaitan dengan Al-Quran tentang besi. Nah, untuk referensi jurnalnya, yang pertama kami dari Besi dan Al-Quran, Sains Kimia, Analisis Teori dan Praktis mengenai besi dan upaya mengatasi korosi pada besi. Yang kedua tentang ayat Sains Kimia, Fisika dan Biologi. Yang ketiga tentang kajian besi dan manfaat bagi kehidupan manusia dalam perspektif sains. Yang keempat, Arifin Mudia 2004, Matematika Alam Semesta Kodifikasi bilangan prima dalam Al-Quran. Yang kelima, Agus Purwanto, Nalar Ayat-Ayat Semesta Bandung, PT Mizan Pustaka. Yang keenam dari Ahmad Alim 2014, Sains dan Teknologi Islam. Yang ketujuh dari Ahmad Mustafa Al-Margi, dari Kitab Tafsir dan Al-Margi. Untuk pembahasannya, yang pertama pengertian besi, yang kedua tentang pemanfaatan besi, yang ketiga tentang ayat-ayat Al-Quran tentang besi. Nah, untuk pengertian besi sendiri, untuk secara umum ya, besi ini merupakan logam abu perak yang berkilau, lunak, dan mudah dibentuk. Sehingga dalam hal ini besi termasuk dalam deret transisi pertama dan golongan 8 dari tabel periodik. Nah, besi ini juga merupakan unsur kimia paling umum di bumi berdasarkan massa dan logam yang paling banyak digunakan. Untuk menurut para pakar, menurut Merriam-Webster, besi adalah unsur sifat ikatan logam berat magnetik, lunak berwarna putih perak yang mudah dibentuk dan mudah berkarat di udara lembab, terbentuk dalam bentuk murni di elektrolit dan digabungkan di sebagian besar batuan beku. Nah, menurut Cambridge Dictionary, besi adalah arti kimia unsur yang identik berwarna keabu-abuan yang dipergunakan dalam pembuatan baja dan ada juga dalam jumlah yang sangat kecil di dalam darah. Nah, menurut Collins Dictionary, besi adalah suatu unsur yang biasanya berbentuk logam keras warna abu-abu tua. Ini juga digunakan untuk membuat baja dan juga merupakan bagian dari banyak perkakas, bangunan, dan kendaraan. Nah, jumlah zat besi sangat kecil terkandung dalam darah dan makanan. Nah, yang kedua untuk pemanfaatan bersih, mangga untuk Teh Atika. Kemudian selanjutnya yaitu pemanfaatan besi. Next.
Dalam materi kimia, dalam udara terbuka besi cukup mudah mengalami perkaratan yang dihasilkan dari proses korosi, yaitu oksidasi suatu logam, termasuk dalam proses elektrokimia yang di mana besi atau Fe bertindak sebagai produksi dan oksigen atau O2 yang larut dalam air bertindak sebagai pengoksidasi. Karat yang terbentuk pada logam akan mempercepat proses perkaratan berikutnya. Next. Besi sendiri tercatat sebagai logam yang paling banyak dan paling beragam penggunaannya. Hal ini disebabkan besi cukup berlimpah di kulit bumi. Pengolahan besi relatif mudah dan murah, serta besi mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan dan mudah dimodifikasi. Nah, untuk penggunaan besi dalam ifat kemagnetan merupakan sifat yang dimiliki magnet, yaitu suatu benda dapat menarik benda lain yang terbuat dari jenis logam tertentu. Kemagnetan merupakan sifat yang dimiliki magnet, yaitu sifat suatu benda dapat kata magnet itu sendiri berasal dari suatu nama di mana pertama kali magnet ditemukan, yaitu magnesia yang terletak di Yunani. Adapun dalam tubuh manusia, jika dilihat dari aspek kesehatan, tubuh manusia pun membutuhkan peranan besi seperti pada zat besi. Adalah suatu zat dalam tubuh manusia yang erat dengan ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Dalam tubuh manusia, zat besi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut elektron di dalam proses pembentukan energi di dalam sel. Adapun yang selanjutnya yaitu dalam teknologi modern. Nah, dalam teknologi modern, besi dan berbagai jenis logam lainnya memiliki sifat yang dipanaskan akan mencair dan apabila didinginkan akan membeku, sehingga dapat diubah ke dalam berbagai bentuk yang diinginkan manusia. Sesuai inovasi yang mereka kembangkan, teknologi pemrosesan bahan, khususnya logam, telah dikenal sejak lama. Para raja dari Mesir kuno dan Romawi telah menggunakan bahan logam sebagai peralatan perang, baik untuk senjata maupun baju perang. Al-Quran merekam bagaimana Nabi Daud menggunakan baju besi sebagai perlengkapan perangnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang ketiga, mengenai ayat Al-Quran tentang besi ya. Next. Nah, dalam Al-Quran sendiri, kata besi itu disebutkan sebanyak 9 kali dalam 6 ayat yang berbeda. Untuk yang pertama itu ada Quran Surat Al-Kahfi ayat 96 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala anfuqu hatta idza ja'alahu naron qala atuni ufriq alaihi qitra. Di mana artinya adalah beri aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Yang mana dalam Quran Surat Al-Kahfi ini menjelaskannya mengenai kisah Zulkarnain di mana dia itu menuangkan besi di antara dua gunung gitu ya untuk menutupi dari satu kaum yang dianggap kaum perusak seperti itu. Nah, pada ayat ini itu ada konsep kimia yang berkaitan yaitu sifat dari logamnya, diantaranya seperti ada besi dan juga tembaga. Nah, kedua logam tersebut memiliki wujud yang sangat padat dan kokoh sehingga untuk membuat fasanya menjadi cair memerlukan titik didih yang sangat tinggi gitu ya. Dan logam tembaga juga merupakan salah satu bentuk logam berat esensial untuk kebutuhan makhluk hidup sebagai elemen mikro. Logam ini juga dibutuhkan sebagai unsur yang dapat berperan dalam pembentukan enzim oksidatif dan pembentukan kompleks CU protein yang dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin, kolagen, dan juga pembuluh darah. Next.
Dan surat yang kedua yaitu Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti kami yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah yang maha kuasa lagi maha penyayang, maha perkasa. Nah, pada Quran surat Al-Hadid ini ada 2 poinnya yang menjadi kajian utama secara ilmiah, yaitu pada kalimat wa anzalnal hadida dan juga fihi ba'sun syadidu, di mana melahirkan beberapa pertanyaan gitu ya, mengenai dari mana serbuk besi tersebut diturunkan, kapan, bagaimana, serta mengapa. Pertanyaan lainnya yang lahir dari ayat-ayat tersebut. Dan pada sains modern memberikan informasi bahwa besi yang merupakan logam berat tidak dapat dihasilkan oleh bumi sendiri atau planet lain. Bahkan seluruh energi matahari tidak cukup untuk membentuk satu atom besi. Dalam perhitungan, untuk membentuk atom besi diperlukan sekitar 4 kali sebanyak sistem energi matahari seluruhnya. Dan besi hanya dapat dihasilkan di dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Kemudian pada kalimat fihi ba'sun syadidu, yang maknanya adalah padanya terdapat kekuatan yang hebat, itu mengisyaratkan bahwa besi memiliki manfaat yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia, mulai dari barang rumah tangga, industri, bahkan sampai peralatan militer. Nah, kehebatan besi ini juga terungkap melalui kebesaran Allah sebagai bukti kasih sayangnya ya terhadap para makhluk hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ayat Al-Quran tentang besi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.